Pagi selalu datang, dengan aroma melati dari cangkir teh yang ia seduh sendiri. Tangannya tak pernah gemetar, tapi tatapannya selalu membuat dadaku bergetar. Ia adalah ibu dari istriku, tapi di pagi-pagi yang sunyi itu, ia bukan siapa-siapa. Hanya perempuan dengan sorot mata yang menelanjangiku perlahan-lahan. Dan aku lupa siapa aku. Lupa bahwa kamar itu bukan tempatku. Lupa bahwa aroma tubuhnya bukan untukku. Tatapan di pagi hari. Kisah yang seharusnya tak pernah terjadi, tapi terus terjadi, sampai semuanya basah oleh penyesalan. Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Mentari baru saja menyemburatkan sinarnya di langit Surabaya, ketika Sinta Respati membuka jendela ruang makan rumah besar keluarga Wongso Bumi. Usianya menjelang 50, namun tubuhnya masih ramping, wajahnya terawat, dan sorot matanya tenang seperti permukaan danau yang dalam. Tangannya yang lentik menyiapkan teh melati di teko keramik. Aroma harum teh yang menenangkan menguar ke seluruh ruangan. Setiap pagi, ia menyeduh 2 cangkir. Satu untuk dirinya, dan satu lagi untuk Nalendra, menantunya. Nalendra Wongso Bumi, lelaki berusia 32 tahun, adalah seorang direktur muda di perusahaan logistik milik keluarga. Wajahnya bersih, dagunya kokoh, dan matanya tajam, tapi selalu berubah hangat ketika memandang ibu mertuanya. "Ibu bangun lebih pagi dari biasanya," ujar Nalendra lembut, mengambil cangkir dari tangan Sinta. "Teh melati tak akan harum jika diseduh terlalu siang," jawab Sinta, tersenyum kecil. Tatapan mereka bertaut. Tak lama, tapi cukup untuk menggetarkan sesuatu yang seharusnya tak tumbuh di antara keduanya. Di kamar atas, istri Nalendra, Indira Effendi Respati, tengah beristirahat. Kehamilan anak pertama begitu menyita tenaganya. Ia sering tertidur hingga siang, sementara rumah perlahan menjadi sunyi. Hanya Sinta dan Nalendra yang berbagi pagi, bersama aroma teh dan keheningan yang menggoda. Pada hari-hari berikutnya, kebiasaan itu menjadi rutinitas. Teh di pagi hari, tatapan yang semakin lama, dan tanya-tanya dalam hati yang tak pernah diucapkan. Tapi bahasa tubuh tak bisa berbohong. Cara Nalendra memperhatikan detail kecil dari wajah mertuanya. Cara Sinta menyentuh pundaknya saat menuangkan teh. Suatu pagi, ketika angin membawa aroma Kamboja dari taman depan, Sinta membiarkan jari-jarinya bersentuhan lebih lama saat menyerahkan cangkir. Nalendra tak menarik tangannya. Jantung mereka saling mendebur dalam diam. "Indira tidur pulas?" tanya Sinta dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Nalendra mengangguk. Dia lelah, dan mungkin terlalu percaya aku tak pernah merasa sendiri. Sinta memalingkan wajah, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan gejolak yang menggelegak di balik senyuman tenang. Kadang, kesepian tak butuh ruang. Ia bisa hadir bahkan di rumah sebesar ini, bisik Sinta, nyaris tak terdengar. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sinta tak kembali ke kamarnya setelah sarapan. Ia duduk di ruang baca, dan Nalendra tetap tinggal. Buku-buku menjadi saksi bisu dari percakapan yang terlalu panjang, terlalu dalam. Dan ketika matahari sepenuhnya naik, tangan mereka telah saling menggenggam, menyatu dalam getaran yang tak bisa dibendung. Mereka belum melangkah lebih jauh, tapi ada sesuatu yang sudah lewat batas. Tatapan mereka tak lagi hanya sopan santun antara mertua dan menantu. Itu adalah jendela menuju pengakuan yang akan segera tiba, dan mungkin takkan bisa ditarik kembali. Malam itu, hujan turun di Surabaya. Lembut dan merata, seakan langit ingin menyapu bersih segala dosa yang mungkin lahir dari dada manusia.
Sinta berdiri di depan cermin kamarnya. Gaun tidurnya berwarna abu-abu pucat, lehernya sedikit terbuka, memperlihatkan lekuk usia yang tetap menawan. Rambutnya dibiarkan terurai, separuh beruban namun tetap anggun. Di dadanya, ada degup yang tak biasa. Pintu diketuk pelan. Sinta tak menjawab, hanya membuka sedikit daun pintu dan mendapati Nalendra berdiri di sana, mengenakan kaos tipis dan celana tidur. Wajahnya tampak resah, namun matanya teguh. "Aku tidak bisa tidur, Bu," katanya singkat. Sinta membuka pintu sepenuhnya. "Kau seharusnya di kamar Indira. Dia sudah terlelap. Aku hanya ingin bicara." Ruangan itu dipenuhi aroma kayu manis dan lavender. Sinta duduk di sisi ranjang, dan Nalendra mengambil tempat di kursi seberangnya. Jarak itu tak cukup untuk membendung gemuruh yang membesar sejak pagi-pagi mereka yang pertama. "Bu Sinta," Nalendra memulai, suaranya bergetar. "Mengapa rasanya seperti ini? Mengapa aku merasa lebih hidup setiap kali ibu menatapku?" Sinta menarik napas panjang. Ia mencoba tersenyum, namun kelopak matanya justru berembun. "Karena kita tak seharusnya saling menatap seperti itu. Itulah kenapa terasa begitu kuat." Hening menggenang di antara mereka, sebelum akhirnya Nalendra berdiri. Ia mendekat, perlahan, seperti seseorang yang melangkah menuju jurang, yang ia tahu tak ada jalan kembali. Sinta tak bergerak. Tangan Nalendra menyentuh pipinya. "Hang," gemetar. "Jangan lanjutkan," bisik Sinta. Tapi bibirnya tak berpaling, dan matanya memejam, menyerah pada perasaan yang terlalu lama dikurung dalam pagar kesepian dan penyangkalan. Apa yang terjadi malam itu bukan ledakan, tapi sebuah peluruhan lambat, seperti lilin yang meleleh oleh nyala kecil. Pelukan pertama adalah pelarian. Ciuman yang menyusul adalah pengakuan. Dan, ketika tubuh mereka akhirnya menyatu dalam gelap, yang basah oleh hujan di luar jendela, tak satu pun kata diucapkan. Hanya napas yang saling mengejar dan desir kain di antara desir kulit. Pagi harinya, Sinta menatap kosong keluar jendela. Nalendra masih tidur di kursi. Tubuhnya tertutup selimut tipis yang ia ambil dari sofa. Ia tidak menyentuh ranjang setelah keintiman semalam. Ia tahu batasnya, atau mungkin hanya mencoba menghormati sisa-sisa dari garis yang telah mereka lewati. Ketika teh kembali diseduh pagi itu, Sinta menatap Nalendra dengan wajah yang rumit. "Kita harus berhenti." Nalendra meneguk teh. "Aku tahu. Tapi kita juga tahu kita tak akan bisa." Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti tak ada yang berubah, namun segalanya telah berbeda. Sinta tetap menyeduh teh di pagi hari, Nalendra tetap datang mengambilnya. Tapi kini ada jeda dalam gerak mereka. Ada ragu dalam setiap ucapan, dan ada desir liar di balik senyum yang mereka paksakan. Indira semakin sering beristirahat. Kehamilannya membuat tubuhnya rapuh, dan ia mulai meminta Sinta untuk lebih sering menemaninya di kamar, mengusap punggung, dan membacakan ayat-ayat ringan dari buku doa tua yang dulu diwariskan Sinta. Sinta melakukannya dengan tulus, namun tiap kali ia menatap wajah putrinya, hatinya perih oleh rasa bersalah yang terus merayap. Namun rasa bersalah tak cukup kuat menaklukkan kenikmatan. Saat malam tiba dan rumah tenggelam dalam keheningan, Nalendra kadang mengetuk pintu Sinta. Tak selalu dengan tubuh, tapi selalu dengan rindu yang tak pernah habis. Dalam remang lampu meja, di atas kasur putih dengan sprei bergaris biru laut, mereka merajut sunyi. Tak ada jerit, tak ada keluh, hanya desah dan kehangatan yang mengalir dari dada ke dada. Gerak mereka pelan, namun penuh makna. Seolah waktu di dalam kamar itu berjalan di antara lapisan dosa dan keindahan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Suatu malam, setelah sesi pelukan yang panjang, Sinta bertanya sambil membelai rambut Nalendra, "Kalau Indira tahu, apa yang akan kau lakukan?" Nalendra tak menjawab. Ia hanya menarik Sinta lebih dekat, mencium ujung bahunya, lalu berbisik, "Aku tidak ingin dunia tahu. Aku hanya ingin pagi bersamamu tak pernah berakhir."
Mereka tahu itu mustahil. Tapi mereka terus melanjutkan permainan rahasia itu. Sampai akhirnya anak pertama Nalendra lahir. Seorang perempuan mungil bernama Kirana. Tangisnya pecah di ruang bersalin, memecah sunyi yang telah lama menggema di hati keluarga Wongsobumi. Sinta menangis saat menggendong cucunya. Tapi bukan hanya karena bahagia. Ia menangis karena tahu, kehadiran Kirana seharusnya menjadi pengikat ikatan yang sah, bukan saksi dari cinta tersembunyi yang tumbuh di ruang yang salah. Namun, kelahiran Kirana tak menghentikan kisah itu. Nafas di balik pintu kamar Sinta masih datang, dan diterima. Bahkan lebih sering. Dia ibarat mata air, kata Nalendra suatu malam. Dan kau lautan yang tak pernah kering. Sinta menahan napas. Kata-kata itu bukan sekadar pujian. Itu adalah pengakuan dari seorang lelaki yang telah kehilangan kompasnya. Hari-hari Surabaya kembali hangat, dan Indira tampak mulai pulih pasca melahirkan. Ia sering duduk di teras, memangku Kirana, sementara Sinta menyuapinya dengan potongan buah. Semua tampak normal di mata luar. Tapi di balik pintu-pintu kayu rumah besar itu, ada percakapan diam yang terus menyala di balik dada Sinta dan Nalendra. Mereka tak lagi bicara tentang rasa. Kini semuanya bergerak secara naluriah. Setiap sentuhan terasa seperti napas yang harus diambil. Bukan karena diinginkan semata, tapi karena tanpa itu mereka seperti mati perlahan. Nalendra bahkan mulai memindahkan beberapa buku ke kamar Sinta. Alasannya, bacaan malam. Tapi mereka tahu, alasan itu hanya topeng untuk menyamarkan kebersamaan yang terus mereka ukir dalam diam. Sampai suatu sore, ketika Wirya Wongsobumi, ayah Nalendra dan mertua Indira, datang berkunjung dari rumah besarnya di Darmo Permai. Wirya adalah pria tua yang tajam, dan tak pernah bicara lebih dari seperlunya. Rambutnya telah penuh uban, namun tubuhnya masih tegap. Saat duduk di ruang tengah, matanya langsung menatap Sinta. "Aku ingin bicara empat mata denganmu, Bu Sinta," katanya datar. Mereka duduk di ruang belakang. Di antara koleksi lukisan dan aroma kayu jati, Wirya membuka satu kalimat yang membuat jantung Sinta berhenti sejenak. "Kau dan Nalendra sudah terlalu jauh." Sinta membeku. "Aku tidak mau bertanya apakah itu benar atau tidak. Tapi matamu, dan matanya, sudah lama bicara. Lebih jujur dari kata-kata." Sinta mencoba mengalihkan pandangan. Tapi Wirya melanjutkan. "Aku tidak ingin anakku menjadi aib keluarga. Dan aku tak mau cucuku tumbuh dalam rumah yang diguncang api diam-diam." Diam. Hanya jam tua yang berdetak di dinding. Ada seorang sahabatku. Dia seorang duda tanpa anak. Namanya Dharma Putranto. Ia pria baik, mapan, dan sudah lama sendiri. Aku akan mempertemukan kalian. Sinta menelan ludah. "Pak Wirya, keputusanku ini bukan karena hubungan terlarang antara kamu dan menantumu Nalendra," potongnya tegas. "Tapi karena hatimu terlalu lama dibiarkan sendiri. Dan itu berbahaya. Aku tahu. Karena aku pun dulu pernah tergoda seperti Nalendra." Sinta menangis pelan malam itu. Bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang membaca isi hatinya tanpa menghakimi, dan justru memberinya jalan untuk menyelamatkan semua pihak. Esok paginya, Sinta tetap menyeduh teh. Tapi ketika Nalendra datang, ia berkata lirih, "Ini cangkir terakhir." Nalendra menatapnya lekat-lekat. "Kenapa, Bu?" Sinta menggenggam tangan Nalendra. "Karena sebelum ini berubah menjadi luka yang tak bisa sembuh. Aku harus pergi dari peran yang salah." Sejak pagi itu, rumah besar keluarga Wongsobumi berubah. Sinta tak lagi menyeduh teh, dan Nalendra tak lagi turun sebelum pukul 8. Indira mengira suaminya hanya kelelahan. Tapi ia tak tahu, setiap pagi Nalendra menatap cangkir teh kosong di meja makan, seperti sedang meratapi pusara kenangan. Beberapa hari kemudian, Sinta pamit untuk menginap di rumah temannya di Citraland.
Tapi bukan sekadar berkunjung. Di sana, ia diam-diam bertemu Dharma Putranto, pria berkumis rapi dengan suara tenang dan tatapan teduh. Duda tanpa anak, pemilik 3 cabang toko bangunan besar, dan sahabat lama Wirya. Pertemuan pertama diwarnai hening dan saling jaga jarak. Tapi Dharma tak menekan. Ia berbicara tentang masa lalu, tentang sunyi di usia matang, dan tentang kesepian yang tak selamanya harus ditambal dengan cinta, melainkan dengan ketenangan. Kadang, yang kita butuhkan bukan seseorang untuk mengguncang hati, ucapnya sambil menyeruput kopi, tapi seseorang yang membuat kita bisa tidur tanpa gelisah. Sinta tersentuh. Ia tak jatuh cinta pada Dharma, tapi ia merasa damai. Sesuatu yang tak ia rasakan lagi saat bersama Nalendra. Malam itu, Nalendra mengirim pesan singkat yang tak dibalas Sinta. Lalu menyusul pesan-pesan berikutnya. Aku tunggu di ruang baca. Hanya 5 menit. Setelah ini aku tak akan ganggu ibu lagi. Aku hanya ingin tahu, apakah pagi itu benar-benar cangkir terakhir. Sinta tak datang malam itu. Ia hanya menatap jendela di kamar tidur rumah sahabatnya, membiarkan malam menelan rindu yang tak seharusnya ada. Lalu esoknya, ia kembali ke rumah, mengemasi sebagian barang, dan dengan tenang berkata pada Indira, bahwa ia telah menerima lamaran seorang teman lama ayah mertuanya. Indira terkejut, tapi juga senang. Ibu berhak bahagia, katanya polos. Dan saat Sinta berjalan menuju pintu keluar, Nalendra berdiri di ujung lorong. Matanya memerah. Nafasnya tak teratur. Sinta berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara nyaris berbisik, "Yang terlarang bukan hanya karena status, tapi karena ia membuat kita kehilangan wajah di depan orang yang mencintai kita tanpa syarat." Nalendra tak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan Sinta pun melangkah pergi. Pernikahan Sinta dan Dharma berlangsung sederhana namun hangat, bertempat di sebuah rumah joglo milik sahabat Wirya di kawasan Ketintang Indah. Hanya keluarga dekat dan kerabat yang hadir. Sinta tampak anggun dalam kebaya biru muda. Ia tersenyum, bukan karena bahagia penuh, tetapi karena telah mengambil jalan yang dirasa benar. Nalendra tidak datang. Tapi ia mengirimkan buket bunga dengan kartu kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk semua pagi yang tak pernah semu. N." Sinta membacanya sambil menahan napas. Ia tahu, beberapa pagi tak akan pernah bisa dilupakan. Bulan demi bulan berlalu. 2 tahun kemudian, Indira melahirkan anak kedua, seorang laki-laki. Keluarga Wongsobumi kembali dipenuhi tawa kecil dan tangis bayi. Namun tak satu pun menggantikan ruang kosong di hati Nalendra. Ia menjalankan tugasnya sebagai ayah dan suami dengan setia. Tapi setiap pagi, ketika aroma teh menyeruak dari dapur, ia merindukan suara halus yang pernah menyapa dengan senyum. Di rumah barunya, Sinta menjalani hidup bersama Dharma dengan tenang. Tak ada gairah membara, tapi ada tangan yang selalu menggenggam saat malam mulai sunyi. Ada bahu untuk bersandar tanpa takut akan salah. Dan, yang terpenting, ada ruang bagi Sinta untuk tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa rahasia. Kadang, saat pagi datang terlalu cepat dan langit Surabaya masih berselimut kabut tipis, Sinta berdiri di balkon rumahnya, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap ke timur, ke arah rumah yang pernah ia tinggali, ke arah kenangan yang tak akan pernah mati. Bukan penyesalan yang membekas di matanya, melainkan pengertian bahwa cinta, sebesar dan sedalam apapun, tak selalu harus dimiliki. Ada yang cukup dikenang, cukup dirasakan diam-diam. Tatapan di pagi hari itu tak pernah kembali, tapi ia tetap hidup di antara sunyi teh yang mengepul dan senyum kecil di ujung bibir yang tahu ia pernah dicintai, meski tak bisa dimiliki. Tamat.